spokesperson sebuah beauty brand internasional yaitu L'Oreal selama 5 tahun terakhir. Karena bersyukur bisa menjadi representatif bagi Indonesia di berbagai ajang internasional, dan tentunya perlahan-lahan bertemu pegiat industri entertainment kita dari negara-negara lain, dan menunjukkan kepada mereka bahwa Indonesia itu sebenarnya potensi luar biasa dan mungkin nggak selalu seperti apa yang mereka lihat di berita. Mungkin teman-teman media kan ingat selama 2 tahun terakhir setiap ke acara mau itu Cannes atau Paris Fashion Week itu aku berkesempatan untuk bertemu orang-orang seperti Kendall Jenner, Cara Delevingne, Camila Cabello, Eva Longoria, Jane Fonda, Aishwarya Rai, Alia Bhatt, dan lain sebagainya. Dan kayaknya aku udah pernah cerita ini, tapi setiap tahun aku merasa semakin menjadi bagian dari keluarga besar mereka, dan interaksinya tuh nggak superficial, nggak hanya halo, dadah, tapi benar-benar ada conversation antara aku dan orang-orang yang aku mention tadi, sehingga aku mengenal mereka lebih personal. Kayak misalnya Jane Fonda, dia kan bisa dibilang seorang legend di industri perfilman. Aku sampai sekarang selalu shock dan merasa terhormat kalau ingat saat terakhir aku bertemu beliau di bulan September. Bukannya aku yang nyamperin dia, tapi dia yang bilang, "Oh my God, Cinta, how are you?" Dan dia yang meluk aku sangat hangat. And that's such an incredible experience for me. Dan sama seperti Eva Longoria, dia tuh sampai ingat, "Oh, tahu rambut kamu panjang, sekarang pendek, cocok," gitu. Jadi interaksi kita udah saling mengingat satu sama lain. Kalau misalnya seperti sosok Heidi Klum, dia kan juga orang Jerman dan dia tahu aku memiliki keturunan Jerman, jadi kadang kita bonding tentang itu, karena anak-anak dia pun kan juga ada beberapa yang anak campuran gitu. But anyway, hari ini menurut aku acaranya spesial karena kita menunjukkan kepada dunia, walaupun L'Oreal itu adalah sebuah brand internasional, ternyata produk-produk yang mereka miliki persentase tinggi diproduksi di Indonesia. Jadi sebenarnya tuh L'Oreal is Indonesia, dan produk-produk yang diproduksi Indonesia bahkan gak hanya untuk konsumen Indonesia tapi juga di Asia Tenggara secara menyeluruh gitu. Jadi L'Oreal benar-benar memperdayakan orang Indonesia karena memberikan lapangan kerja yang besar luar biasa untuk masyarakat kita, dan juga memberikan kayak training, tempat-tempat training dan sekolah-sekolah bagi orang-orang yang memiliki kelebihan di bidang sains, sehingga mereka bisa menjadi researcher buat brandnya. Banyak sekali perempuan-perempuan yang diangkat derajatnya melalui pendidikan dan juga diajarkan agar kemampuan mereka di bidang STEM lebih kuat gitu. Tapi tahun ini aku bersyukur banget karena aku belum bisa menjadikan apa-apa, tapi ada kemungkinan besar bakal ada event-event di luar negeri lagi bersama L'Oreal. Tapi tahun ini pun udah luar biasa karena diawali dengan aku ke Shanghai, bertemu dengan Anne Hathaway, dan itu pengalaman yang luar biasa. Sempat netizen mungkin agak shock karena seorang Anne Hathaway menggenggam tangan aku dan menariknya. Tapi mungkin kenapa bisa kayak gitu, mungkin banyak teman-teman media kan belum sempat interview aku dan bertanya, emang apa sih yang aku bilang ke Anne Hathaway. Jujur, aku kan orangnya secara nggak sengaja anti-mainstream. Aku nggak suka kalau ketemu orang tuh hanya kamu cantik atau acting kamu keren gitu. Mungkin yang membuat Anne Hathaway luluh hatinya saat aku bertemu dia bulan lalu adalah karena aku bilang ke dia secara sangat-sangat sungguh-sungguh, aku bilang, Anne, aku dari kecil udah nonton kamu di layar kaca dan aku merasa sangat terhormat bisa ada di sebuah acara dengan kamu, dan aku hanya ingin bilang aku sangat berterima kasih atas proyek film yang akhir-akhir ini baru kamu ambil, karena film tersebut mengangkat isu standar ganda antara perempuan dan laki-laki, dan menurut aku itu sangat powerful karena aku benar-benar percaya bahwa film itu mampu membuka mata orang-orang akan apa kekurangan yang ada dalam masyarakat kita, dan menurut aku kamu sangat berani sudah mengambil peran tersebut. Jadi terima kasih atas jasa kamu dalam industri perfilman kita ini, dan mungkin saking detailnya komplimen yang aku berikan kepada dia, akhirnya dia merasa bahwa ya memang aku mengikuti perjalanan karir dia dan bukan hanya
pengagum yang melihat dia dari permukaan gitu. Kalau sama Anne Hathaway aku lebih banyak membicarakan proyek terbaru dia sih, karena seperti aku bilang, menurut aku film dia The Idea of You itu meng-highlight standar ganda yang ada antara laki-laki dan perempuan dan ekspektasi yang ada terhadap perempuan, apalagi saat menjalankan hubungan yang romantis gitu. Tapi di luar itu kita ngomongin gimana caranya merubah aksen atau pronunciation kita saat merani peran tertentu, gimana caranya bikin aksen yang lebih British, bagaimana aksen yang mungkin di luar aksen sehari-hari kita gitu. Jadi ya perbincangannya lebih ke dunia perfilman sih gitu. And also saat dia mau pamit, yang buat aku sangat shock dan gak terlupakan adalah dia yang menghampiri aku dan bilang, oh my god cinta, aku udah takut banget gak bisa pamit sama kamu, it was such a pleasure meeting you. Dan dia akhirnya yang peluk aku dan kita cipika-cipiki. Jadi aku belajar dari seorang Anne Hathaway seberapa besar pun karir kita, sebagaimana pengalaman kita, jadi sosok yang humble, down to earth, dan menghormati orang lain itu sangat penting. Jadi kayaknya kita semua butuh reminder itu dimanapun kita dalam pekerjaan kita, sebagaimana tinggi pun posisi kita dalam karir kita, being humble and being kind and respecting everyone is very important. Sebagai 5 tahun terakhir, mungkin kalau soal kecantikan ya, aku belajar bahwa menjaga kulit kita sejak dini itu penting banget. Banyak orang pikir, oh kita baru harus pakai eye cream atau pakai sunscreen kalau udah keriput, kalau udah tua. Enggak. Dari remaja, dari dewasa muda tuh menggunakan skincare dengan baik itu penting banget. Dan aku rasa itu salah satu alasan kenapa dalam 10-15 tahun terakhir muka aku nggak jauh berbeda gitu. Karena dari dulu aku berusaha menjaga kulit aku sebaik mungkin. Tapi di luar itu, yang aku pelajari aja adalah kita sebagai orang Indonesia jangan pernah merasa minder. Saat kita merasa bahwa kita berhak ada di mana kita berada, seperti kalau aku lagi di Paris Fashion Week, aku merasa bahwa aku berhak ada di situ dan nggak ada perasaan minder. Di situ juga lah akhirnya orang-orang sekitar kita merasa nyaman sama kita. Kenapa juga aku bisa ngobrol dengan seorang Alia Bhatt atau Aishwarya Rai atau Jane Fonda, karena mereka merasa nyaman bahwa aku di sana memang mengidolakan mereka, tapi aku tetap memanusiakan mereka, dan itu penting sekali. Saran aku buat semua anak muda ke depannya, apapun bidang kalian, setiap kalian berkompetisi di luar negeri atau melakukan sesuatu di luar negara kita sendiri, jangan pernah merasa minder. Karena Indonesia itu potensinya luar biasa. Aku rasa banyak banget orang Indonesia yang kedepannya akan menunjukkan bahwa negara kita itu hebat. Tapi langkah pertama adalah buanglah rasa minder, sadarlah bahwa kamu berhak untuk sukses dan dihormati orang lain.